Pemirsa, kita akan kembali memantau kedatangan jenazah Eril di Bandara Soekarno-Hatta bersama rekan kami Hasnugara di sana. Selamat sore, Hasnugara. Ya, selamat sore. Hasnugara, kami mendapatkan informasi baru saja jenazah almarhum Eril ini sudah sampai di sana. Kalau dari titik Anda berada sore hari ini, bagaimana situasinya di sekitar Bandara Soekarno-Hatta? Baik, ya pemirsa, saat ini saya berada di depan akses jalan pintu keluar dari gudang kargo 530, di mana nanti jenazah dari almarhum Emeril Khan Mumtaz ini akan melintas di jalur ini dan kemudian akan dibawa ke jenazah kargo atau di tempat Human Raiman tersebut. Nantinya jenazah ini akan dilakukan proses administrasi sebelum proses penyerahan pada pihak keluarga, seperti itu. Namun sebelumnya itu ambulan sudah melakukan penjemputan ke daerah Apron melalui pintu timur dan juga beserta rombongan keluarga menggunakan bis dan beberapa sejumlah mobil pribadi. Baik, kalau untuk pengamanan dan pengawalannya sendiri nanti akan seperti apa? Baik, nantinya petugas gabungan dari pihak Polisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan TNI, petugas aviation security maupun pengelola bandara sudah berkoordinasi untuk penjemputan atau proses pengamanan maupun proses loading jenazah almarhum Eril ini. Kemudian nanti setelah melakukan proses penyerahan jenazah dari Human Raiman kepada keluarga di sana, kemudian jenazah dilakukan iring-iringan menuju Gedung Pakuan Bandung. Memang jumlah personil yang disiagakan saat ini sekitar 120. Ya, ini pemirsa sudah terdengar suara sirene ambulan yang kemungkinan jenazah almarhum Eril yang sudah diambil dari loading kargo atau dari lambung pesawat. Ya, inilah pemirsa detik-detik rombongan proses loading jenazah almarhum Eril yang diambil sebelumnya dari lambung pesawat Qatar Airways. Kemudian jenazah akan dibawa ke lounge Human Raiman begitu untuk dilakukan proses administrasi maupun penyerahan terhadap pihak keluarga. Ya. Jadi jenazah ini dibawa dengan menggunakan ambulans berwarna hitam ini. Dan nampak terlihat sejumlah petugas gabungan sudah melakukan penjagaan juga untuk mensterilkan situasi di lokasi. Demikian. Baik, Hasnugara, tadi kami juga mendengar suara ambulans yang sudah berada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian setelah mungkin dilakukan pendataan di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian prosesi apa lagi yang mungkin akan dilakukan di sana sebelum akhirnya jenazah dan rombongan bisa berangkat ke Bandung? Ya, memang nampak dari tadi juga sudah terlihat sejumlah tokoh maupun pejabat seperti pelaksana tugas mantan Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan sudah tiba di gedung lounge Human Raiman. Nantinya juga akan disaksikan proses serah terima jenazah tersebut kepada keluarga sebelum dilakukan iring-iringan. Oke. Ini nampak bus rombongan keluarga yang tadi ikut menjemput di area apron. Oke, baik, Hasnugara, nanti kami update lagi bersama Anda. Pemirsa, ini adalah gambar yang Anda lihat saat ini adalah gambar Muhammad Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat yang terlihat di layar kaca bersama dengan pihak keluarga yang lain setelah menjemput atau setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan keluarga juga tadi sempat menjemput kedatangan jenazah Emeril Khan Mumtaz bersama dengan Ridwan Kamil di apron bandara untuk kemudian dilakukan pendataan oleh petugas sebelum akhirnya berangkat ke Bandung. Dengan mengenakan peci hitam dan kacamata hitam serta menggunakan masker, Ridwan Kamil sudah terlihat di layar kaca Anda, pemirsa. Kita lihat bagaimana saat ini beberapa orang termasuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga menyempatkan diri hadir di terminal kargo untuk menjemput kedatangan Ridwan Kamil bersama dengan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan saat ini rombongan sudah masuk ke ruang lounge untuk menunggu prosesi pendataan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak bandara sebelum akhirnya diserah terimakan kepada pihak keluarga dan akan langsung diberangkatkan menuju ke rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian juga sudah menyiapkan ratusan personil. Setidaknya 120 personil disiapkan untuk membantu prosesi pengamanan dan pengawalan rombongan dari Jakarta atau dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah Bandung, Jawa Barat. Dan prosesi ini juga akan terus berlanjut hingga nanti malam. Iya, Mbak. Di mana jenazah akan disolatkan di rumah duka dan disemayamkan di rumah duka Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, yang sholat jenazah akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Baik, kami juga sudah atau masih terhubung dengan rekan kami, Salam Rahmat yang berada di sana. Salam. Selamat sore, Salam. Siapa saja yang terlihat sore hari ini mendampingi Ridwan Kamil? Salam. Baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Baru saja ini beberapa saat atau beberapa detik yang lalu kedatangan dari Ridwan Kamil beserta keluarganya ini baru saja tiba dari landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang. Dan dapat kami informasikan bahwa tadi Ridwan Kamil turun dari mobil pribadinya, sedangkan untuk dari istri serta anak bungsunya ini turun melalui bus yang ditumpanginya melalui dari landasan Pacu tadi. Davi. Oke, kami sempat melihat ada satu unit mobil hitam gitu yang diparkirkan. Nantinya digunakan untuk apa mobil ini dan seperti apa lagi prosesi yang harus dilalui oleh rombongan sebelum akhirnya bisa berangkat ke Bandung? Baik, terkait dengan adanya bunga yang dipasang di mobil tersebut adalah mobil yang akan ditumpangi rencananya oleh pihak anggota keluarga dari Ridwan Kamil maupun dari istrinya. Namun kami juga belum mendapatkan informasi lebih pastinya terkait hal itu lantaran tadi juga dari pihak tim komunikasi dari Ridwan Kamil ini sendiri juga mengatakan bahwa rencananya Ridwan Kamil jika memungkinkan dirinya akan menemani langsung almarhum dari jenazah Emeril di mobil jenazah yang akan berangkat pada selesainya diperiksa pada pendataan, selesai di kargo jenazah ini nanti. Dan setibanya jenazah Emeril ini tiba di kargo jenazah, ini akan langsung didata terlebih dahulu untuk melakukan proses pemeriksaan, pemberkasan, pengisian data-data. Untuk selanjutnya nanti dari pihak perwakilan Kementerian Luar Negeri ini akan melakukan serah terima jenazah Emeril kepada pihak keluarga yang akan nanti dilangsungkan untuk menuju ke kawasan rumah dinas Ridwan Kamil, yaitu
di kawasan Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Davi. Oke, artinya ada kemungkinan bahwa Ridwan Kamil ikut dalam satu mobil yang sama untuk mendampingi jenazah, begitu ya? Ya, siap. Iya, betul, Davi. Oke, Salam, bisakah Anda gambarkan bagaimana suasana di sana pada sore hari ini? Tunjukkan kepada kami bagaimana pengamanan di sana, kemudian seperti apa persiapan mobil dan ambulans yang sudah terlihat saat ini di layar kaca. Jelaskan kepada kami, Salam. Baik, terkait dengan situasi terkini di kargo jenazah dapat kami sampaikan bahwa tidak sembarangan orang ini bisa memasuki ke kargo jenazah yang di tempat kami melaporkan saat ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa diperbolehkan untuk memasuki kawasan kargo jenazah ini, yaitu seperti awak media dan juga ini dibatasi jumlahnya. Lalu juga dari pihak kepolisian, tamu undangan dan juga dari pihak keluarga saja yang diperbolehkan masuk ke kawasan kargo jenazah ini. Namun hanya pihak media ini juga hanya dibolehkan di bagian luar, sementara untuk pihak keluarga ini diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan dari pihak penjagaan, pihak kepolisian ini juga telah mengerahkan personilnya sebanyak 120 personil ini dikerahkan untuk melakukan penjagaan dan juga pengamanan terhadap pengawalan dari jenazah Eril nanti ini yang akan dari Polres Bandara Soekarno-Hatta ini akan mengiring langsung jenazah Eril hingga ke masuk pintu tol Jakarta. Dan selanjutnya dari pintu tol Jakarta tersebut akan dilanjutkan oleh dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dari lokasi tersebut hingga ke lokasi rumah duka, yaitu di kawasan Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Davi. Menyambut kedatangan jenazah daripada Ananda. Baik, Salam, kami melihat ada kerumunan awak media di belakang Anda di sana. Apa yang terjadi di sana? Bisa jelaskan pada kami? Adanya simpati dan juga empati dari masyarakat seluruh Indonesia. Baik, terkait hal tersebut kami juga belum bisa memastikan lebih lanjut lantaran sejak pagi dan juga siang hari tadi belum ada informasi yang lebih resmi maupun yang lebih akurat terkait dengan kedatangan jenazah Eril ini, dan informasinya masih agak sedikit simsiur dan kami juga belum mengetahui apa yang akan dilakukan dari mobil yang ada bunga di bagian depan mobil tersebut. Davi. Lagi pihak keluarga juga. Baik, pemirsa, kita lihat bersama mobilnya juga sudah mulai berjalan. Setelah tadi juga si Salam sudah memberikan informasinya kepada kami. Salam, jika iring-iringan sudah diberangkatkan nanti ke Bandung, ada berapa unit mobil yang ikut dalam pengawalan dan prosesi iring-iringan jenazah ke Bandung? Pada saat proses jenazah mendarat, proses serah terima. Baik, terkait dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk jumlah iring-iringan mobil yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandung, ini ada sekitar 5 mobil yang terdiri dari 3 mobil pribadi, 1 unit bus dan juga 1 mobil jenazah. Dan pihak dari keluarga Ridwan Kamil ini juga tidak memperkenankan bagi awak media untuk melakukan mengikuti iring-iringan mobil jenazah ini hingga ke Bandung lantaran keluarga minta adanya privasi ataupun privasi terkait dengan kedukaan yang ditimpa oleh keluarga Ridwan Kamil ini sendiri. Baik, kalau dari pantauan Anda tadi, Salam, siapa saja yang terlihat ada di sana mendampingi Ridwan Kamil? Mereka akan sholat jenazah bersama, kemudian mereka akan doa takziah bersama atau doa tahlil bersama. Baik, terkait dengan orang-orang yang hadir di kawasan kargo jenazah di Bandara Soekarno-Hatta ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, yang sudah terlihat adalah tentu dari Ridwan Kamil ini sendiri, lalu juga ada istrinya Atalia Praratya, lalu juga anak bungsunya yang belum lama ini juga hadir di kawasan tempat kami melaporkan, lalu juga ada dari Pak Yuda, yaitu perwakilan dari Menteri Luar Negeri, itu juga ada Muhammad Iriawan, yaitu Ketua PSSI juga hadir dalam kargo jenazah di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini. Davi. Baik, artinya saat ini pihak keluarga termasuk juga dengan Ridwan Kamil masih menunggu proses pendataan yang dilakukan oleh pihak bandara. Berapa lama proses pendataan itu dilakukan, estimasinya sebelum akhirnya diserah terimakan dan diberangkatkan? Diminta untuk datang lebih awal dan diminta untuk tidak membawa kendaraan pribadi supaya tidak
Baik, terkait dengan estimasi pendataan jenazah Eril ini akan diperiksa di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Ini akan dilakukan selama kurang lebih 30 hingga 40 menit lamanya. Dan pihak dari Ridwan Kamil juga tadi sudah menyampaikan bahwa pihak keluarga ini meminta tidak adanya treatment khusus ataupun perlakuan khusus yang istimewa terhadap jenazah anaknya tersebut, lantaran ia meminta untuk diperlakukan seperti rakyat pada umumnya biasa saja. Beliau tidak ingin adanya perlakuan khusus yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun dari pihak bandara, dan meminta agar jenazah anaknya atau jenazah Eril ini diperlakukan seperti rakyat biasanya saja. Davi. Oke. Salam, kami juga melihat sudah ada mobil ambulans atau mobil jenazah yang diparkirkan di belakang Anda itu di sana. Nantinya akan seperti apa proses iring-iringan akan berlangsung? Ridwan Kamil tadi juga mengupayakan supaya ada keterangan pers lagi dari pihak keluarga, tetapi semua tergantung dengan terkait dengan mobil jenazah ini, mobil jenazah yang sudah tiba di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa ini dapat kami sampaikan, mobil jenazah ini akan mengantarkan jenazah Eril langsung menuju ke Bandung, dan nantinya mobil jenazah ini akan diiringi oleh 4 kendaraan mobil lainnya, yaitu dari 1 unit bus dan juga 3 mobil pribadi lainnya. Davi. Baik pemirsa, sementara itu gambar di sebelah kanan Anda yang terlihat di layar kaca adalah gambar dari gedung Pakuan Bandung, di mana saat ini juga setengah melakukan persiapan untuk sebelum kedatangan dari jenazah Emeril Khan Mumtaz bersama dengan rombongan Ridwan Kamil dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke rumah duka di gedung Pakuan. Dan sementara itu di sebelah kiri Anda adalah gambar terkini kondisi atau situasi di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami di sana, Salam, yang sejak tadi melaporkan bahwa saat ini rombongan Ridwan Kamil sedang menunggu di lounge proses pendataan yang dilakukan oleh pihak bandara terhadap berkas administrasi ketibaan atau kedatangan dari jenazah Emeril Khan Mumtaz. Dan nantinya rombongan jenazah juga akan berangkat secara beriringan dengan pengawalan polisi yang dilakukan oleh aparat gabungan tadi dari Polres Bandara, kemudian juga dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang turut membantu pengawalan iring-iringan jenazah sampai ke Bandung. Sementara saya ingin kembali ke Salam. Sore hari ini diperkirakan sampai pukul berapa proses serah terima jenazah dilakukan di Terminal Kargo? Dari Polda Jawa Barat untuk diangkut ataupun juga diiringi menuju ke gedung Pakuan, sehingga baik, terkait estimasi tersebut belum dapat kami pastikan secara akurat, namun dapat kami sampaikan bahwa proses verifikasi dari pemberkasan maupun dari pemeriksaan data-data dari jenazah Eril ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 hingga 40 menit lamanya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, pihak dari Kementerian Luar Negeri perwakilannya ini akan melakukan serah terima jenazah Eril kepada pihak keluarga, dan setelah hal itu berlangsung, pihak keluarga akan langsung memboyong jenazah Eril ke Bandung, Jawa Barat untuk langsung disemayamkan di rumah duka, yaitu di kawasan gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Salam, apakah ada informasi apakah setelah ini perwakilan pihak keluarga juga akan kembali memberikan pernyataannya kepada awak media atau seperti apa? Heranov, secara langsung memang pihak keluarga, baik Ibu Atalia, pihak keluarga ini belum melakukan pers. Baru tadi siang saja pihak dari perwakilan keluarga ini sudah menyampaikan perwakilan pers, yaitu dengan kakak Ridwan Kamil ini sendiri, yaitu dengan Erwin Nurzaman. Dan berdasarkan informasi tadi siang juga rencananya sebelum jenazah ini tiba di kargo jenazah, pada pernyataan tadi siang kakak Ridwan Kamil ini juga menyampaikan bahwa akan ada konferensi pers terlebih dahulu. Namun hingga kini kami belum juga menerima adanya informasi terkait dengan berlangsungnya konferensi pers di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, Davi. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Oke, baik. Sampai dengan untuk berziarah. Baik, Salam, hingga saat ini Kami akan ingatkan lagi, Heranov, kami melihat ada beberapa orang yang keluar dari lounge. Apakah sudah jenazah dimakamkan, ada juga perwakilan keluarga yang mungkin bisa dimintai keterangan? semuanya pulang, baru masyarakat itu dibuka secara bergantian untuk mungkin memberikan karangan bunga di makam atau Terkait dengan hal itu, kami
kami juga belum bisa menyampaikan, Davi, bahwa awak media ini dilarang untuk melintas ke kawasan tersebut lantaran ini ada pembatasan bagi para rekan media dan juga para dari anggota keluarganya, dan rekan media ini tidak diperkenankan untuk melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga lantaran mereka juga ingin diberi kelonggaran ataupun dari privasi mereka sendiri atau privasi dari kedukaan ini sendiri, dan mereka akan melakukan konferensi pers jika keadaannya memungkinkan dan juga sudah siap untuk melakukan konferensi pers ini sendiri, Davi. Ini cukup ketat ya, sehingga masyarakat. Oke, baik. Salam, tadi Anda katakan pihak keluarga sempat menggelar pernyataan resmi atau konferensi pers. Poin apa saja yang ditekankan oleh pihak keluarga pada saat konferensi pers tadi? Sudah didata sedemikian rupa, kita juga menggunakan ID khusus untuk wartawan. Baik, terkait dengan konferensi pers yang digelar pada tadi siang bersama dengan Kakak Ridwan Kamil, yaitu dari RW Nur Zaman, ini mengatakan bahwa jenazah ini akan tiba pada pukul 15.45. Namun dari pemantauan yang kami lakukan, jenazah ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15:25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya setelah dilakukan proses pendataan di kargo jenazah ini, jenazah akan langsung diberangkatkan ke rumah duka, dan nantinya setelah sampai di rumah duka ini pihak keluarga akan mengadakan acara internal, yaitu untuk menyolatkan sholat jenazah bagi jenazah Eril yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ridwan Kamil ini sendiri, dan nantinya pada pukul 23 malam nanti atau pukul 11 malam hingga pukul 8 pagi esok, pihak keluarga ini memperkenankan bagi masyarakat untuk melakukan takziah kepada jenazah Eril nantinya, dan pada pukul 9 pagi esok jenazah akan langsung diboyong atau diberangkatkan menuju ke pemakaman untuk dikebumikan di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Davi. Baik, ditahan sebentar. Salam, kami juga ingin menunjukkan bagaimana kondisi terkini di rumah duka. Di rumah duka Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Di mana sejak pagi tadi juga sudah banyak warga Bandung yang menyampaikan bela sungkawanya di rumah duka Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Ini adalah situasi terkini di rumah duka. Baik, pemirsa, ini adalah situasi terkini di rumah duka di mana pengajian juga sudah digelar di rumah duka oleh warga Bandung dan juga masyarakat umum dengan mengirimkan ucapan bela sungkawa dan karangan bunga yang sejak tadi pagi mengalir. Sudah ada ribuan karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa khususnya warga Bandung kepada Ridwan Kamil atas berpulangnya almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan ini adalah pesawat yang digunakan atau yang ditumpangi oleh Ridwan Kamil dan rombongan dari Swiss ke Bali ke Indonesia. Tadi rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15:35, di mana rombongan keluarga juga sempat jalan atau menjemput jenazah di apron landasan sebelum akhirnya dibawa ke lounge untuk dilakukan pendataan secara administrasi dan akan dibawa lagi, diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat. Ini adalah proses penjemputan jenazah yang dilakukan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Terlihat Ridwan Kamil bersama dengan istri Atalia Praratya, kemudian juga anggota keluarga yang lain turut menjemput. Ya baik, Salam, apakah hingga saat ini proses administrasi dan pendataan juga belum selesai, Salam? Yang detail
Baik, terkait hal itu, perkiraan kami bahwa proses pendataan ini masih berlangsung hingga kini, lantaran ketibaan dari jenazah Eril dan juga dari pihak rombongan Ridwan Kamil ini baru saja tiba pada pukul 15:52 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan saat ini di Tenggarai saat ini masih berlangsung proses pendataan terkait dengan jenazah Eril ini sendiri, Davi. Baik. Salam, dari informasi yang Anda terima, nanti siapa yang mewakili pihak keluarga dalam proses serah terima jenazah? Baik, terkait dengan pendampingan jenazah ini nanti diperkirakan akan diwakilkan oleh pihak keluarga inti, yaitu dengan Bapak Ridwan Kamil dan juga istrinya, untuk melakukan serah terima jenazah Eril dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga inti, Davi. Baik, Salam, kami lihat di belakang Anda beberapa personil kepolisian dan juga TNI sudah bersiap-siap. Bisa Anda tunjukkan dan perlihatkan kepada kami semua dan pemirsa di rumah bagaimana proses pengamanan yang dilakukan saat ini di sana? Dari 18 sama 45. Pak polisi, awas Pak. Bapak polisi. Ya, baik pemirsa, baru saja tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Pejabat sekilas kami tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada Profesor Muhadjir Effendi, Menko PMK, dan juga beberapa pejabat lain yang turut hadir di sana pada sore hari ini. Kita masih belum mendapatkan informasi secara resmi siapa saja memang yang turut hadir dalam menjemput rombongan Ridwan Kamil bersama dengan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Namun tadi beberapa pejabat juga sempat terlihat di sana. Ada Ketua PSSI yang juga sempat menjabat sebagai PLT Gubernur Jawa Barat, Muhammad Iriawan. Kemudian ada Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi. Kemudian tadi juga sepintas saya melihat ada Menteri BUMN Erick Thohir. Kita masih belum mengetahui siapa lagi pejabat dan mungkin menteri yang akan turut hadir pada sore hari ini dalam prosesi serah terima jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz sebelum akhirnya diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat. Informasi yang tadi didapatkan oleh rekan kami bahwa prosesi pendataan administrasi bisa berlangsung antara 30 hingga 40 menit sebelum akhirnya jenazah bisa diserah terimakan kepada pihak keluarga. Nantinya juga akan ada 5 mobil yang akan secara beriringan membawa jenazah ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Ada ambulans yang membawa jenazah almarhum Emeril Khan. Ada juga bus yang akan membawa rombongan yang nantinya juga akan dikawal oleh pihak kepolisian di sepanjang jalan melalui tol dalam kota hingga menuju ke arah Bandung, Jawa Barat. Sementara di rumah duka di Gedung Pakuan, Jawa Barat, sejak pagi tadi warga Bandung juga masyarakat pada umumnya menyampaikan bela sungkawa. Kemudian ribuan karangan bunga berisi ucapan duka juga sudah memenuhi kawasan Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Bang, gua baca ini yang Kepergian Emeril Khan Mumtaz memang menyisakan duka tersendiri khususnya bagi warga Bandung yang hingga sore hari ini juga antusias menyampaikan bela sungkawanya di Gedung Pakuan, Jawa Barat. Nantinya setelah rombongan Ridwan Kamil dan jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba di rumah duka, masyarakat dan warga Bandung juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan bela sungkawa
dan juga sholat jenazah nanti malam akan dipimpin langsung oleh Ridwan Kamil. Sementara esok hari proses pemakaman akan dilakukan di pemakaman keluarga di kawasan Islamic Center Cimaung, Jawa Barat. Kita lihat bersama pemirsa, karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa juga datang dari beberapa pejabat negara seperti Bambang Susatyo, kemudian Soeharto Monoarfa, dan juga dari berbagai instansi lain yang menyampaikan karangan bunga sebagai bentuk bela sungkawa kepada Ridwan Kamil atas kepergian putranya Emeril Khan Mumtaz. Sementara itu di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta kita masih terus menantikan prosesi serah terima jenazah dilakukan dari pihak bandara kepada pihak keluarga sebelum akhirnya diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil beserta istri dan anggota keluarga yang lain saat ini tengah menunggu di area VVIP. Tadi kita sempat melihat beberapa tamu yang datang, diantaranya adalah para menteri, Erick Thohir, Menteri BUMN, Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi, yang juga baru sampai di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk menyampaikan bela sungkawanya dan mengikuti prosesi serah terima jenazah yang akan dilakukan sebentar lagi. Iya, Salam, Anda masih bersama saya, Salam? Iya, baik, Davi. Bagaimana, Davi? Iya, Salam tadi siapa saja yang hadir di sana? Saya sempat melihat ada beberapa menteri yang baru hadir di sana. Apakah betul? Baik. Baik, terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa untuk tamu undangan yang datang ini adalah dari Menteri Menpora yaitu Zainuddin Amali, Menteri PMK Muhadjir Effendi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II yaitu dari Muhammad Awaludin. Dan dapat kami sampaikan saat ini pihak keluarga konferensi kamu dengan adik dari Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan perjalanan kami, karena sebenarnya kami tidak bisa membuat mudah perjalanan kecuali Allah yang menakdirkan, dan sebenarnya kita kepada Allah pasti akan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada awak media yang sudah hadir di sini atas perhatiannya, simpatinya, empatinya. Begini kami juga atas nama keluarga Pak Ridwan Kamil dan juga almarhum Emeril Khan Mumtaz mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga dan lain-lain yang kami sebutkan. Kami sulit menyampaikan ucapan terima kasih kepada satu, di antaranya kepada Pak Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan jajarannya untuk membantu kami sekeluarga selama masa pencarian, kemudian pengurusan jenazah sehingga kami bisa sampai di sini. Tentu ini juga dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI di Swiss, kemudian juga kami dibantu oleh KBRI di Doha sehingga kami bisa sampai di sini. Perjalanan kurang lebih 17 jam dari Beirut, Zurich, kemudian transit di Doha, dan alhamdulillah bisa sampai di tanah air. Saya agak susah mengusir kata-katanya, tapi intinya terima kasih. Tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih terkhusus salah satunya adalah warga negara Swiss, Ibu Geraldine, yang sangat atentif dalam setiap perjalanan menuju pekerjaannya melewati bendungan Engel Halde, memperhatikan apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan ke polisi. Ini kami sangat berterima kasih, dan juga
Mohon komunikasi kami dengan Ibu Geraldine secara privat dan beliau perlu dijaga privasinya. Beliau tidak punya akun media sosial, sehingga kami minta warga negara Indonesia untuk tidak mengganggu privasi beliau, karena bagian dari rasa hormat dan terima kasih kami kepada Ibu Geraldine. Hal lain yang mungkin perlu kami sampaikan, rencana perjalanan sementara di sini kurang lebih 30-42 menit ke depan Kang Emil dan keluarga akan menerima ucapan simpati dari beberapa pihak yang ada di Jakarta. Kemudian kita akan melakukan sholat jenazah kurang lebih sampai dengan jam 10 malam. Setelah itu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi, apabila ada yang berkenan untuk juga turut melakukan sholat jenazah di Gedung Pakuan, kami sangat terbuka. Nanti akan kita turut protokol penghasilannya agar nyaman. Kemudian rencana dari keluarga besok pagi kita akan membawa Emil Mumtazar ke tempat peristirahatan terakhirnya di tanah dia dibesarkan, karena lahirnya di New York, dibesarkan di Indonesia dan Asia dan bahkan di Barat. Insya Allah dimakamkan di tempat dia dibesarkan di Indonesia. Kurang lebih nanti mungkin fokus di upacara keagamaannya keluarga, tapi nanti akan diberikan kesempatan warga untuk juga bisa melakukan ziarah kubur. Dan kami sangat berterima kasih. Kedua, mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kegiatan warga yang terdampak baik dari sisi kreatif maupun dari sisi situasi demokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disebutin pejabat dan menteri yang datang di dalam siapa aja. Baik, saya jawab, tapi nanti kalau ada yang kurang akan ditambahkan oleh juru bicara pemerintah provinsi. Tadi di dalam kami bertemu diantaranya dengan Pak Menko Muhajir, dengan Pak Menteri Erick Thohir, dengan Pak Menteri Teten, Pak Mensesnek Profesor Pratikno, Ketua PSSI Pak Muhammad Iriawan, kemudian ada Amelia Batri, kemudian ada Wali Kota Tangerang Bapak Zaki. Mungkin itu beberapa. Mohon maaf kalau ada yang terlewat begitu, karena sebagian datang dengan jadi saya tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat wajah. Ya, cukup ya teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih banyak. Pemirsa, tadi adalah pernyataan dari LP Nazmuzaman sebagai perwakilan dari keluarga sekaligus adik Ridwan Kamil mengenai prosesi yang akan dilalui oleh jenazah almarhum Emril Khan Mumtaz sebelum akhirnya bisa diserah terimakan kepada keluarga dan akan diberangkatkan di Bandung. Sayup-sayup tadi kami juga mendengar apa yang disampaikan oleh LP. Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, baik itu dalam prosesi pencarian almarhum hingga sampai prosesi pemulangan dan pengamanan jalannya iring-iringan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Saya akan mencoba menghubungi rekan saya di sana. Salam Rahmat, Salam. Anda masih bersama saya, Salam? Halo, Salam. Ya, baik. Ya, baik, David. Baik, Salam. Tadi kami mendengar pernyataan dari
adik Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman. Namun sayup-sayup terdengar oleh kami apa yang sebenarnya disampaikan. Baik, terkait dengan pernyataan dari adik Ridwan Kamil tersebut dengan Bapak LP ini tadi mengatakan bahwa perjalanan yang ditempuh dari Swiss menuju ke Jakarta ini ditempuh dengan perjalanan udara selama kurang lebih 17 jam lamanya, dan jadi juga beliau mengucapkan rasa terima kasihnya dan juga rasa hormatnya kepada Ibu Geraldine, yang mana ini merupakan sosok penemu jenazah Eril di bendungan di Bern, Swiss beberapa waktu yang lalu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari pihak penemu jenazah Eril tersebut tidak mempunyai akun media sosial, sehingga masyarakat Indonesia tidak mencari tahu keberadaan ataupun profil dari pihak tersebut. Pihak dari penemu jenazah Eril tersebut juga diminta untuk terus menjaga kebaikan dan juga untuk mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari jenazah Eril ini sendiri. Davi. Baik, apa lagi yang disampaikan pada saat itu? Apakah prosesi serah terima juga disampaikan, kemudian nantinya setelah tiba di rumah duka di Bandung, prosesinya atau mekanismenya seperti apa? Apakah informasi itu juga disampaikan? Terkait hal tersebut tidak disampaikan dalam konferensi pers tadi, namun dapat disampaikan juga bahwa pihak dari keluarga ini juga meminta maaf jika nantinya selama perjalanan menuju ke Bandung ada warga yang merasa dirugikan karena terhambatnya arus lalu lintas ataupun dari iring-iringan jenazah menuju ke kawasan Bandung tersebut. Namun dari pihak Ridwan Kamil ini sendiri juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin diperlakukan secara istimewa ataupun secara yang berlebihan oleh berbagai pihak manapun, lantaran dirinya ingin diperlakukan seperti rakyat biasa pada umumnya saja. Davi. Baik. Salam tadi siapa saja? Apakah sempat disampaikan oleh LP siapa saja yang turut mendampingi Ridwan Kamil dan juga pihak keluarga dalam proses perjalanan dari bandara ke Bandung nanti? Baik, terkait dengan kedatangan para tamu yang datang ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, ini ada sekitar 6 dari tamu yang hadir, yaitu dari perwakilan Menteri Luar Negeri yaitu Pak Yuda, lalu kemudian ada Ketua PSSI Muhammad Iryawan, Menpora atau Menteri Pemuda dan juga Olahraga yaitu dengan Zainuddin Amali, Menteri PMK Muhajir Effendi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta juga dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II yaitu dari Muhammad Awaludin. Davi. Baik. Apakah saat ini sudah ada tanda-tanda Salam kapan jenazah akan diserah terimakan? Baik, terkait hal tersebut belum dapat kami konfirmasi lebih lanjut, namun dapat kami informasikan bahwa saat ini perkiraan kami sedang berlangsung acara prosesi serah terima jenazah dari pihak Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga yang nantinya akan langsung diberangkatkan menuju ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Davi. Ya, baik. Terima kasih Salam pemirsa, kita masih nantikan informasi secara langsung mengenai prosesi serah terima jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Rekan kami juga Salam Rahmat masih berada di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk melaporkan informasinya secara real time, secara langsung pada Anda pemirsa. Dan hingga saat ini bisa terlihat di layar kaca, beberapa petugas juga sudah bersiap untuk menyambut prosesi serah terima jenazah dari pihak bandara kepada pihak keluarga sebelum akhirnya nanti akan diberangkatkan ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Mobil ambulans, bis juga sudah dipersiapkan untuk bersama-sama nanti ikut iring-iringan dari Bandara Suta menuju ke rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Tadi juga perwakilan keluarga
LP Nazmuzaman adik Ridwan Kamil sudah menyatakan pernyataan resminya khususnya terkait dengan perjalanan mereka atau perjalanan rombongan keluarga dari Swiss menuju kembali ke tanah air bersama dengan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz yang menempuh perjalanan kurang lebih 17 jam sebelum akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Tadi LP juga menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, termasuk kepada warga Bern yang memang menemukan jenazah dari almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dalam pernyataan resminya, LP juga menyatakan ada beberapa pejabat negara yang turut hadir pada sore hari ini di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya ada Teten Mas Duki, Pratikno, Erick Thohir, Muhadjir Effendi, Muhammad Iriawan, dan juga Zainuddin Amali yang turut serta menyampaikan bela sungkawanya kepada Ridwan Kamil dan juga keluarga. Kita masih nantikan terus, pemirsa, selesainya proses pendataan dan administrasi yang dilakukan oleh pihak bandara sebelum akhirnya jenazah bisa dibawa oleh ambulans dan rombongan menuju ke rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Informasi yang kami terima, persemayaman dan sholat jenazah akan dilakukan di Gedung Pakuan, Jawa Barat sekitar pukul 22 nanti malam waktu Indonesia Barat, dan sholat jenazah akan dipimpin langsung oleh Ridwan Kamil sendiri, dan besok jenazah akan segera dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Islamic Center Cimaung, Jawa Barat. Prosesi pendataan sendiri di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta bisa berlangsung antara 30 hingga 40 menit. Dan hingga saat ini kita juga masih nantikan terus sebelum akhirnya jenazah bisa diserah terimakan dan dibawa ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Sementara pemirsa, situasi terkini di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat seperti yang terlihat di layar kaca Anda di sisi sebelah kanan, juga sore hari ini masih dipenuhi oleh warga, khususnya warga Bandung yang memang sejak pagi tadi menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Emeril Khan Mumtaz. Mereka bahkan rela masuk berdesak-desakan ke Gedung Pakuan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ribuan karangan bunga juga sudah terlihat sejak tadi pagi di sekitar kawasan Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Antusiasme warga Bandung memang terlihat ketika atau sejak almarhum Emeril Khan Mumtaz dinyatakan hilang beberapa waktu yang lalu. Nanti malam, warga Bandung juga diperkenankan untuk menyampaikan bela sungkawa dan bertakziah di rumah duka. Namun memang ada beberapa regulasi yang diterapkan oleh pihak keluarga dan juga pihak Pemprov Jawa Barat. Salah satunya adalah menghormati dan menjaga privasi dari keluarga dengan tidak mengunggah foto atau melakukan selfie ketika proses takziah berlangsung. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh warga, khususnya warga Bandung yang memang nanti malam berniat untuk bertakziah di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini kita masih nantikan terus, pemirsa, prosesi pendataan administrasi selesai di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Kita masih menunggu, dan kita melihat di layar kaca juga beberapa petugas sudah siap siaga. Sepertinya sebentar lagi proses administrasi selesai, kemudian prosesi serah terima jenazah juga akan dilakukan dari pihak bandara ke pihak keluarga. Nggak boleh putus dari itu.
Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.40, sementara rombongan Ridwan Kamil sudah tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian menyiapkan beberapa personil, sebanyak 120 personil disiapkan dan disiagakan untuk pengamanan bandara dalam prosesi serah terima jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Nantinya pihak kepolisian juga akan turut mengawal iring-iringan atau rombongan menuju ke rumah duka di Bandung. Mulai dari keluar kawasan bandara, kemudian masuk ke jalan tol di Jakarta, nanti akan dikawal oleh aparat kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya sampai ke rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sore hari ini warga Bandung masih terus mendatangi Gedung Pakuan di kota Bandung, Jawa Barat. Diprediksi rombongan Ridwan Kamil bersama dengan jenazah Emeril Khan Mumtaz akan tiba di rumah duka di Gedung Pakuan Kota Bandung pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau nanti malam. Warga diperbolehkan untuk bertakziah atau melakukan sholat jenazah dan berziarah ke makam Eril. Namun demikian, ada beberapa regulasi dan aturan yang diterapkan untuk para tamu yang hendak bertakziah ke rumah duka. Yang pertama, setiap tamu yang akan bertakziah diimbau untuk melapor ke petugas keamanan. Kemudian pelaksanaan sholat jenazah akan bertahap, dilaksanakan pada Minggu 12 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian sholat jenazah juga akan dilakukan kembali pada Senin 13 Juni pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian aturan yang diterapkan kepada warga juga diantaranya ini adalah yang paling penting untuk tidak melakukan dokumentasi pribadi terkait momen takziah dan pemakaman untuk menjaga privasi dari keluarga. Sementara para tamu yang akan hadir pada pemakaman esok hari diharapkan untuk hadir di pemakaman kawasan Cimaung, Jawa Barat sebelum pukul 10 pagi. Sementara kantong-kantong parkir juga sudah disiapkan di sekitar pemakaman agar tidak menimbulkan antrian dan kemacetan di sekitar pemakaman pada esok hari. Bagi masyarakat yang memang hendak berziarah ke makam bisa dilaksanakan setelah proses pemakaman selesai. Sementara ketika proses pemakaman ini terbatas hanya untuk anggota keluarga dan kerabat dekat saja. Dan proses pengamanan juga sudah dilakukan oleh aparat kepolisian. Tadi juga beberapa pagar sudah dibangun di sekitar area pemakaman keluarga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada besok proses pemakaman berlangsung di pemakaman keluarga di kawasan Islamic Center Cimaung, Jawa Barat. Kita masih menunggu pemirsa proses administrasi dan pendataan selesai di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di sana ada rekan kami Salam Rahmat yang hingga sore hari ini menyampaikan informasi secara real pada Anda pemirsa. Salam. Bagaimana situasi pada sore hari ini? Salam, semakin sore kami melihat di belakang Anda semakin ramai. Itu petugas juga sudah bersiaga. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasinya sore hari ini? Salam.
Baik, terima kasih Davi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini, kendaraan-kendaraan ini juga tengah bersiap untuk berangkat menuju Bandung. Namun belum dapat kami pastikan kapan dan tepatnya pada pukul berapa jenazah akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta ini. Lantaran ini masih dalam proses serah terima jenazah Eril kepada pihak keluarga, dan ini dapat kami sampaikan situasinya ini semakin ramai oleh para rekan-rekan media maupun dari pihak dari bandara yang akan, dan juga dari pihak kepolisian yang akan mengawal rencananya untuk menuju ke tol Jakarta Cikampek nanti. Davi. Sudah selesai dilakukan, dan saat ini kita menantikan bagaimana proses serah terima jenazah dilakukan dari pihak bandara kepada pihak keluarga sebelum akhirnya diberangkatkan ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Pihak yang tadinya berada di dalam Human Remote Lounge sudah mulai keluar dan nampaknya Tadi terlihat ada beberapa pejabat seperti Teten Mas Duki, Pratikno, Erick Thohir, kemudian Muhajir Effendi, kemudian ada Ketua PSSI Muhammad Iriawan yang juga pernah menjabat sebagai PLT Gubernur Jawa Barat. Ada juga Menpora Zainuddin Amali yang saat ini juga kita lihat di layar kaca sudah bersiap untuk mengikuti prosesi serah terima jenazah almarhum Emril Han Mumtaz. ingin menyaksikan langsung prosesi kepulangan dari jenazah Eril yang Proses pendataan sendiri tadi berlangsung diperkirakan dari Kementerian selama 30 hingga 40 menit, yang artinya sebentar lagi Pemirsa. proses administrasi selesai, kemudian jenazah almarhum Emril Han Mumtaz bisa diserah terimakan kepada pihak keluarga untuk kemudian diberangkatkan menuju ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Akan segera mengangkut peti jenazah. Sebelumnya tadi sudah Mobil ambulans juga kita lihat sudah bersiap. dilakukan proses Pemirsa, sepertinya sebentar lagi keluarga prosesi serah terima jenazah akan dilakukan. keluarga sudah mulai siap-siap keluarga area jenazah yang Kita masih nantikan terus bagaimana prosesi serah terima istri dari Ridwan Kamil jenazah dilakukan dari pihak bandara ke perwakilan pihak keluarga. saudara kami Ambulans sudah mendekat ke ruangan. Kita lihat keluarga yang sebelumnya juga digambar ini dan pintu belakang sudah dibuka sepertinya. Sebentar lagi peti jenazah almarhum juga akan dimasukkan ke dalam ambulan. sejak beberapa waktu yang lalu. Kita nantikan pemirsa. Dari area media sini tidak dapat menyaksikan dengan jelas, tidak dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses serah terima jenazah yang berlangsung di area dalam oleh Kemlu RI pada pihak keluarga. Yang dapat kami saksikan dari sini Ken ialah mobil jenazah yang saat ini sudah mengangkut peti jenazah dari almarhum. Ya, kita nantikan terus pemirsa. Prosesi serah terima jenazah almarhum Emril Han Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ucapan terima kasih pada sejumlah pihak, pada media, pada masyarakat, pada Presiden Joko Widodo yang telah mengerahkan tembak ke kamera Di layar kaca Anda, pemirsa, terlihat ratusan personil aparat kepolisian juga membantu terkait pengamanan dari prosesi serah terima jenazah almarhum Emril Han Mumtaz. Dan juga aparat gabungan memang mengikuti atau membantu pengamanan prosesi kedatangan
almarhum dari Swiss menuju ke tanah air yang tiba pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Ya, ini adalah peti jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz yang sudah dimasukkan ke dalam ambulans, pemirsa. Bisa ditemukan dan saat ini dibawa pulang ke Indonesia. Nampak pemirsa peti jenazah Kita lihat Emeril Khan Mumtaz. peti jenazah sudah dimasukkan. Tadi rekan kami Salam Rahmat juga menyampaikan kemungkinan Ridwan Kamil akan berada di dalam ambulans yang sama untuk mendampingi jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz menuju ke rumah duka. Namun kita masih menunggu bagaimana prosesi serah terima jenazah ini dilakukan. Ya, beberapa pihak keluarga juga terlihat sudah masuk ke dalam ambulans. Selain pihak keluarga, juga aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat juga turut serta dalam prosesi penjemputan jenazah almarhum dan juga Ridwan Kamil yang tadi tiba dari Swiss. Ambulans sudah mulai bergerak, pemirsa. Beberapa orang dari pihak keluarga juga sudah berada di dalam ambulans, tentu bersama dengan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan ini adalah Ridwan Kamil. Ibu Gubernur, terima kasih. Ya, pemirsa, kita nantikan pernyataan resmi dari Ridwan Kamil yang saat ini sudah bersiap-siap memberikan pernyataannya kepada awak media. Sehat, Pak. Beserta mungkin wartawan potret vlog almarhum idola mereka banyak banget atau Emeril Barat. Ya, sepertinya Ridwan Kamil dan istri Terima kasih dan Atalia Praratya tidak memberikan pernyataan, namun hanya memberikan salam sebagai bentuk apresiasi kepada para awak media, dan tentu kita menghormati itu adalah hak dan privasi milik Ridwan Kamil dan keluarga. Dan kita akan masih nantikan bagaimana prosesi keberangkatan jenazah dilakukan. Informasi yang kami terima, ada 5 mobil yang akan turut serta ke Bandung dalam iring-iringan mobil jenazah. Di antaranya ambulans dan juga ada bus yang akan mengangkut rombongan anggota keluarga dan juga perangkat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, suara sirine sudah mulai dinyalakan, pemirsa. Ini artinya jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz dan juga rombongan dari keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah akan berangkat menuju rumah duka ke kawasan Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. udah ya, out ya. Tabita muncul apa enggak? Iya, pemirsa. Tabita muncul nggak? Apa duduk di bawah mobil sana? Enggak. Ya, sedikitnya ada 1, 2, 3, 4, 5 mobil
yang ikut mendampingi ambulans yang mengangkut jenazah almarhum Emril Khan Mumtaz. Artinya ada 5 unit mobil yang masuk dalam iring-iringan yang akan berangkat dari Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta menuju ke rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Udah gerak semua. Oh ya. Ya, iring-iringan jenazah juga diikuti oleh mobil para pejabat negara yang tadi turut hadir. Kami mencatat ada beberapa menteri yang hadir pada sore hari ini, turut serta dalam menjemput jenazah almarhum Emril Khan Mumtaz. Kami mencatat rombongan berangkat pada pukul 16:55 tadi, dan diperkirakan rombongan akan tiba di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Ratusan personil kepolisian diturunkan untuk membantu kelancaran perjalanan rombongan dari Jakarta atau dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandung. Pengawalan dilakukan mulai dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di tol dalam kota, sampai ke rumah duka. Pakai HP aja gitu. Oh ya, oke, Mbak. Sementara sore hari ini juga suasana di rumah duka di Gedung Pakuan terlihat cukup ramai, di mana warga Jawa Barat antusias untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dan menyambut kedatangan dari jenazah almarhum Emril Khan Mumtaz. Baik, pemirsa, rombongan sudah berjalan dan bergerak menuju ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Sementara kami juga mendapatkan informasi tadi di rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, ada pengajian yang dilakukan, yang dihadiri juga oleh Ibunda Ridwan Kamil. Dan pemirsa, berikutnya akan kami sajikan laporan di lokasi yang akan dijadikan makam Emril Khan Mumtaz di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat bersama rekan saya Syafati Suryo. Tetaplah bersama kami di Breaking News.